Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Wamenkom Diki, Pak Isya, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Prof. Dwi Korita, Dr. Gayatri dan Bu Rama, dan yang kami hormati Bapak Ibu akademisi dari UGM maupun semuanya yang hadir. Pada kesempatan kali ini saya selaku pengampu kebijakan mitigasi di Kabupaten Bantul mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Prof. Dwi Korita, dari Dr. Gayatri maupun referensi-referensi yang sudah kita pelajari dan kita jadikan acuan dalam penyusunan rencana kontingensi mitigasi tsunami. Dan momen ini bagi kami dari pemerintah Kabupaten Bantul menjadi momen berharga karena kami itu akan bijeki itu bahasanya apa itu, Prof? Jadi menilaikan apa yang sudah kita perbuat di hadapan akademisi para peneliti itu kurangnya apa? Karena kalau tadi disampaikan Prof. Dwi Korita maupun Dr. Gayatri, kelihatannya memang Bantul harus bersiap. Dan kami dengan berbagai koordinasi dengan stakeholder itu sudah mempersiapkan, meskipun tentunya ada banyak hal kekurangan, tapi justru pada kesempatan kali ini di forum yang terhormat ini kami nanti minta feedback kira-kira kurangnya apa dan nanti solusi bersamanya seperti apa. Ini yang saya berharap seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat kalau terkait dengan 2026 mungkin saya tidak akan bercerita banyak karena tadi saya mengguru juga dengan Prof. Subagio di belakang beliau sudah sangat karena saat gempa 2006 meskipun saya juga korban begitu. Anak saya sekarang di Fakultas Ekonomi UGM itu saat gempa umur 5 hari itu saya gendong dari Piungan ke arah Prambanan, lari. Nah ini juga bagian informasi yang lalu karena rumah saya juga hancur begitu di Piungan. Jadi kalau cerita sekilas saja, kemarin saya dihubungi oleh Kak Gama untuk sekilas saja menceritakan sukses story 2006 seperti apa sih di Bantul. Ini yang kalau boleh saya ini paparan birokrat Bu, jadi tidak menggunakan AI seperti yang disampaikan oleh Prof. Jadi menegaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Ova bahwa hal yang paling mendasar dan ini mungkin nanti mengkonfirmasi Bapak Ibu dari UGM yang pada 2006 terlibat di dalam mensupport kami dan masyarakat kami di Bantul untuk pulih. Jadi hal yang mendasar dan sampai saat ini lalu kita pakai dan kita teruskan adalah bahwa ada kultur Jogja, masyarakat Jogja atau kultur Jawa kata lebih itu yang lalu hidup yang tadi disampaikan oleh Prof. Ova itu memang faktanya terjadi di masyarakat Bantul atau Yogyakarta pada umumnya, sehingga lalu daya tahan resiliensi masyarakat itu sangat didukung oleh kondisi budaya yang lalu menguatkan. Jadi ada gotong royong, ada tepos liro, ada tenggang rasa. Ini bagian yang secara internal menguatkan masyarakat. Lalu yang tidak kalah penting dan ini kita sampai saat ini kita sampaikan juga pada banyak relawan, ada spiritualitas atau kalau kita sering menggunakan di bahasa relawan itu ada teologi bencana yang lalu itu membawa spirit bagi masyarakat maupun bagi relawan. Jadi dalam konteks masyarakat spiritualitas itu terformulasinya
saya yakin dalam semua agama sama itu, bahwa bencana itu cobaan, bahwa apa yang lalu berikan Tuhan pada kita, bencana itu pasti ada kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini bagian-bagian spiritualitas yang lalu menguatkan masyarakat bahwa oh ini cobaan ini belum seberapa. Kalau bahasa teman-teman penyintas gempa 2006 itu menyampaikan orang lain penderitaannya sama dengan kita. Ini yang lalu juga menguatkan. Nah, ini kita elaborasi di relawan, spiritualitas itu dalam bentuk begini. Saya selalu bilang kepada teman-teman relawan, Bapak Ibu sekalian, relawan di Bantul itu luar biasa. Jadi kita punya komunitas 27 komunitas relawan yang tumbuh dari masyarakat, tidak top down. Kita bentuk AKT tumbuh dari masyarakat. Anggotanya 3.000, dari 27 komunitas itu anggotanya 3.000. Dan selalu kita sampaikan spiritualitas itu begini, bahwa ketika kita menolong orang, ini dasar di surat Al-Baqarahnya ada, surat Al-Baqarah 261, bahwa ketika kita menolong orang maka Tuhan itu akan melipat gandakan 700 kebaikan pada kita. Ini selalu saya sampaikan kepada relawan. Jadi relawan itu kan tadi disampaikan oleh Prof. Dwi Korita 24 jam teman-teman kita itu standby dengan megang HT itu selalu saya sampaikan untuk menguatkan relawan. Lalu spiritualitas yang lain, nilai yang lain adalah kebaikan kita itu pinjaman dari Tuhan. Di surat Al-Hadid seperti itu, dan pasti Tuhan akan mengembalikan pada kita. Jadi kalau Tuhan itu minjam pada kita, pasti Tuhan itu akan mengembalikan kebaikan yang lebih banyak pada kita. Itu selalu saya sampaikan pada teman-teman relawan, dan itu yang menguatkan salah satu sukses story penanganan gempa tahun 2026. Selain tadi ada faktor struktur masyarakat yang saat ini masih hidup formal, ada RT, ada RW, ada tokoh-tokoh agama, lalu ada pemuda, ini yang lalu masih jalan meskipun pada kondisi gempa. Lalu yang tidak kalah penting ada faktor eksternal terkait dengan cepatnya pulihnya di Jogja itu adalah respon cepat stakeholder. Jadi saya saat itu masih staf di Pemda Bantul merasakan bagaimana lalu unsur pentahelik yang ada di semua unsur itu saling bahu-membahu. Pemerintah terbatas, jadi saat itu baru Satlak PB gitu ya, belum ada BPBD. Akan tapi lalu kepedulian itu menguatkan masyarakat, lalu disupport oleh perguruan tinggi, UGM dan perguruan tinggi yang ada di Jogja, lalu disupport oleh dunia usaha, lalu disupport oleh masyarakat, dalam arti salah satunya ada relawan, lalu yang tidak kalah penting adalah disupport oleh media, yang ya media saat itu belum tadi sampaikan oleh Pak Wamendiki, landscape-nya belum seperti saat ini, sehingga meskipun simpang siur akan tapi hoax-nya tidak ada mungkin saat itu ya. Ini yang lalu ketika lalu stakeholder 5 stakeholder itu lalu berpadu, ini yang lalu menguatkan masyarakat untuk segera tumbuh. Saya yakin Bapak Profesor di UGM saat itu juga menjadi pelaku begitu, mendampingi penyintas itu bisa merasakan itu. Lalu yang tidak kalah penting setelah kita pelajari hal yang juga mensupport kondisi recovery yang 2 tahun terjadi itu adalah manajemen penanganan bencana yang terstruktur. Meskipun penelitian setelah itu juga memotret adanya kelemahan di aspek manajemen, akan tapi minimal pengorganisasian penanganan bencananya, pengorganisasian bantuannya, model recovery ekonominya itu lalu mempercepat recovery di banyak aspek.
recovery sosialnya, recovery konstruksinya, recovery di ekonominya, bahkan di aspek psikologisnya itu juga saya yakin 2 tahun itu cukup ketika lalu manajemen pendampingan bencana itu sudah dilakukan dan saya tidak akan detailkan di sini karena referensi kajian setelah 2006 terkait dengan aspek manajemen itu juga banyak sekali. Kami akan fokus tadi BJK tadi Prof. Dwi Korita BJK-nya di sini BJK. Jadi ini juga bahasa Jawa ini BJK itu Prof. Di wilayah pantai selatan Jawa, Bantul maksud saya, itu wilayah terdampaknya itu ada 3 kapanewon, lalu 5 kalurahan. Di Parangtritis, Tirtohargo, Parangtritis itu jalan sebelah timur, lalu ada Tirtohargo, Sri Gading Sanden, Sri Gading Gading Sari ini yang tengah yang lalu tidak ada penghalang ketika terjadi tsunami, kecuali yang vegetasi mangrove yang di Baros maupun vegetasi cemoro udang yang nanti mungkin perlu dikaji efektivitas ketika lalu terjadi tsunami pada level yang disampaikan oleh Dr. Gayati tadi. Lalu ada di Poncosari itu paling ujung barat. Nah, difasilitasi oleh BMKG, 5 kalurahan ini sudah didampingi oleh BMKG, oleh BPBD Kabupaten Bantul untuk membentuk tsunami ready community. Jadi masyarakat yang disiapkan untuk siaga terhadap tsunami dengan segala ketentuannya, dengan ada 12 indikator itu sudah dipenuhi dan itu 2023 itu sudah disiapkan oleh BMKG dan 4 itu sudah diverifikasi oleh UNESCO lolos 2023. Nah, kami di pemerintah Kabupaten Bantul menjaga memastikan paling tidak di 5 kalurahan ini struktur manajemennya itu masih ada, lalu kesiapsiagaannya masih ada, lalu kepeduliannya masih ada di semua level baik pemerintahnya, baik masyarakatnya, baik relawannya, baik dunia usahanya, itu kita prinsip menjaga itu. Nah, paling tidak ya tadi kami memang hati-hati Bu Prof. Dwi Korita ketika lalu ada informasi dari ilmuwan terkait dengan potensi megatrust itu, kami meresonansikannya ke masyarakat itu dalam bentuk kalimat yang mungkin lebih sederhana. Jadi ketika kita hidup di zona bencana, semua bencana, di Bantul ini ada 11 potensi bencana, maka pengetahuan dan kewaspadaan kita itu bagian dari kesiapan kita, tidak untuk menakut-nakuti tapi untuk selamat. Jadi siap untuk selamat, itu selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Pada tanggal 25 Mei kemarin, hari Senin, kami bekerjasama dengan Badan Otorita Borobudur mengadakan simulasi juga tsunami di Pantai Parangtritis, Prof. Jadi kita libatkan pedagang, kita libatkan masyarakat, relawan yang ada di Parangtritis untuk mengadakan simulasi tsunami dengan skala yang disampaikan oleh Prof. Dwi Korita, dan ya simulasinya berhasil, tapi kan skalanya baru skala terbatas. Padahal kalau kita bicara 3 kapanewon itu kan sepanjang kurang lebih 17 km dari Parangtritis sampai Poncosari, Serandaan itu kan lalu semua perlu disentuh karena potensinya ketika itu terjadi kan paling tidak pasti di wilayah Bantul itu akan terkena. Ini yang
Jadi kami sudah membentuk komunitas tsunami ready community di 5 kelurahan ini. Jadi dan ini mulai dari tadi jalur evakuasi, kesiapan masyarakat, logistik, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir itu sudah kita siapkan. Nah, saya akan fokus di strategi mitigasi yang lalu kami di Bantul siapkan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, jadi terkait dengan mitigasi struktural yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan disupport oleh banyak stakeholder begitu, kami sudah menetapkan ada 18 titik tempat evakuasi sementara. Jadi di sepanjang mulai dari Parangtritis sampai Poncosari itu sudah ada 118 titik ya, 118 titik. Mohon maaf. Ada 118 titik tempat evakuasi, 18 titik maksud kami. Ada 18 titik tempat evakuasi sementara. Lalu ada 5 titik tempat evakuasi akhir. Itu ada di Kelurahan Murtigading, Kelurahan Tirtomulyo, Kelurahan Parangtritis, Tirtomulyo, lalu di Bulak Mabul itu yang gunung di atas Pantai Parangtritis, lalu ada Pasar Ngangkro itu yang di Jalan Parangtritis dan Pasar Turi itu yang di Bambang Lipuro. Jadi ketika lalu skenario terjadi megatrust itu minimal dalam hal penyiapan tempat evakuasi itu sudah kita lakukan tempat evakuasi sementara itu di 18 titik, lalu yang di tempat evakuasi akhirnya itu ada di 5 titik. Asumsinya dengan 18 titik tempat evakuasi sementara ini paling tidak bisa menampung penduduk atau pengunjung destinasi wisata di wilayah selatan itu untuk kita mobilisir atau menuju ke 18 titik evakuasi sementara ini. Sambil nanti menunggu kondisi normal begitu, nanti ada pergerakan ke utara di 5 titik tempat evakuasi akhir. Lalu juga yang kita lakukan ini papan informasi dan rambu evakuasi ini sudah kita pasang di sepanjang Pantai Parangtritis, menjadi tantangan terutama terhadap wisatawan. Jadi ini mau tidak mau wisatawan ini kan tetap harus kita berikan informasi secara memadai, meskipun tidak dalam konteks kita tidak ingin lalu informasi itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Lalu penanaman vegetasi pantai itu di Baros itu ada sekitar 3 hektar, lalu di sepanjang pantai selatan itu yang vegetasi dalam bentuk cemara udang. Ini juga bagian upaya struktural kita untuk meminimalisir paling tidak menyegat gitu gelombang yang nanti akan mengarah ke darat. Nah, yang di luar Baros mulai dari ke timur ke arah Parangtritis maupun yang ke barat sampai ke Poncosari ini perlu nanti penelitian khusus kira-kira vegetasi apa yang cocok memungkinkan untuk bisa menahan laju gelombang ketika terjadi tsunami. Lalu yang kita lakukan juga mitigasi strukturalnya itu di restorasi gumuk pasir. Jadi gumuk pasir itu kan awalnya tinggi itu ya, jadi perbukitan yang lalu agak tinggi. Lalu sekarang ini karena nanti mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, karena ada penanaman cemara udang itu, justru malah gumuk pasir itu tidak cemara udang itu menahan pergerakan angin dan pasir sehingga lalu tidak mengumpul di gumuk pasir, sehingga gumuk pasirnya tinggi. Padahal ketika nanti gumuk pasir tinggi itu salah satu bisa ketika terjadi tsunami bisa menahan pergerakan gelombang ke arah utara. Ini juga
Ini juga restorasi yang dibantu oleh UGM dan akademisi yang lain, ini juga dilakukan di Gumuk Pasir. Nah, selain struktural, yang non struktural, Bapak Ibu sekalian, jadi kami saat ini juga membangun early warning system. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Dwi Korita tadi itu sudah kita bangun lama gitu, dan ada 29 early warning system peringatan tsunami yang tersebar mulai dari Parangtritis sampai Poncosari. Dan setiap tanggal 26 per bulannya itu kita uji coba. Jadi setiap tanggal 26 jam 10 teman-teman di Pusdalop Kabupaten Bantul itu, dan kita punya jaringan relawan di sampai selatan itu kita sampaikan, kita umumkan di speaker itu, ada yang di masjid, ada yang di pos ronda, ada yang di tempat-tempat umum, itu kita sampaikan bahwa akan ada uji coba aktivasi dari sirine early warning system. Ini hanya untuk pertama memastikan bahwa jaringan itu berfungsi, lalu bunyi peringatan itu sampai ke pantai. Tapi di satu sisi juga kita ingin memastikan bahwa ini bukan kepanikan, karena ini hanya uji coba. Jadi tidak ada kepanikan di penduduk maupun di wisatawan yang berkunjung di pantai selatan. Jadi setiap tanggal 26 kita uji coba, kita uji coba early warning system yang di 29 titik, 26 kemarin, jadi pas hari Arafah ya, hari Senin kemarin itu sebelum hari raya, itu juga sudah kita uji coba jam 10, dan alhamdulillah pada kondisi hidup semua. Dan EWS ini kan jaringan Bantul Integrated Challenge System ini sudah kita daftarkan di SNI, dan ini sudah diakui oleh nasional. Jaringan dari Bantul Integrated Challenge System yang lalu menghidupkan sistem peringatan dini tsunami di pantai selatan. Lalu di aspek regulasi, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah menyusun peta kawasan rencana rawan bencana, dan khusus renkon tsunami itu sudah kita susun, meskipun formulasi formalnya itu belum kita perbutkan, akan tapi sudah kita susun dan kita sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat termasuk relawan yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi ada peta kawasan rawan bencana, lalu ada regulasi terkait dengan teknis kajian risiko bencana sampai rencana RPB, rencana penanggulangan bencana. Ini sudah di aspek regulasi, insya Allah kita sudah siapkan segala sesuatu, karena regulasi ini paling tidak menjadi panduan teknis, karena di dalam itu juga ada SOP, bagian dari kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengantisipasi segala bencana yang ada di Bantul. Lalu yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, di level komunitas atau di masyarakat, tadi selain difasilitasi oleh BMKG kita bentuk TRC, Tsunami Ready Community tadi, lalu di level masyarakat kami juga menguatkan sampai level keluarga. Jadi level keluarga ini kita membentuk semacam Kaltana itu ya, keluarga tangguh bencana, yang kami branding keluarga Sitatang. Sitatang itu keluarga siap, tanggap, dan tangguh. Jadi kita sudah sosialisasikan tentang konsep keluarga Sitatang ini kepada seluruh masyarakat. Memang lalu permasalahannya adalah apakah tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Dwi Korita tadi, apakah kalau setiap individu itu mendapatkan informasi yang komprehensif yang lalu disimulasikan, ini menjadi tantangan. Ini menjadi tantangan kami, dan kami butuh support untuk itu. Lalu di level kalurahan kita juga sudah bentuk apa yang disebut sebagai kalurahan tanggap bencana. Itu sudah kita bentuk paling tidak di seluruh wilayah Bantul ada 75 desa, itu sudah kita bentuk, dan di selatan di 5 desa di kawasan selatan Bantul ini selain
Tsunami Ready Community, itu FRB juga sudah terbentuk di sana. Harapannya tadi di masyarakat pantai selatan, wilayah selatan di Bantul ini sudah dengan pendekatan struktural yang sudah kita bentuk, lalu pendekatan non struktural yang kita lakukan, harapannya ketika terjadi itu, meskipun kita lalu tidak minta itu, kami selaku pemerintah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun sekali lagi tadi disampaikan oleh Prof. Dikorita, ini bagian dari bismillah, semoga nanti tidak terjadi tsunami, tapi kita siap untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Bapak Ibu yang kami hormati, selain di komunitas dan individu di masyarakat, lalu yang kita siapkan adalah di satuan pendidikan. Di SPAB kami, jadi sebagian besar sekolah itu sudah mempunyai satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Bantul, dan saya yakin ini juga banyak pendampingan dari akademisi dan peneliti agar nanti termasuk dari NGO internasional ada plan yang aktif di Kabupaten Bantul untuk melakukan pendampingan satuan pendidikan aman bencana. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bagian penilaian respon masyarakat terhadap salah satu bencana di Kabupaten Bantul yang juga tidak diprediksi itu kan gempa. Kami tanggal 13 sampai tanggal 30 Mei kemarin itu melakukan uji simulasi. Jadi ada waktu. Jadi karena kan Mei itu kan hari selain terjadinya gempa, lalu juga hari HKB, Hari Kesiapsiagaan Nasional, kami melakukan simulasi yang lalu kita pantau secara online begitu. Sekitar 75.000 warga masyarakat Bantul itu sudah melakukan simulasi evakuasi mandiri gempa. 75.000 ya, kalau dilihat dari persentase jumlah penduduk enggak banyak itu ya. Jadi penduduk Bantul kurang lebih 1 juta, itu 75.000 itu kan berarti 7,5%. Akan tapi jumlah 75.000 yang lalu bisa melakukan simulasi itu, saya yakin itu bagian dari kepedulian penduduk untuk tadi saya sampaikan dengan pengetahuan yang ada, dengan kemauan yang ada, maka sebenarnya ada atensi penduduk di Bantul itu untuk siap untuk selamat. Jadi paling tidak parameter yang 7,5% itu meskipun kita akan coba perbesar lagi dengan berbagai metode yang ada semacam respon feedback dari masyarakat bahwa mereka sudah mulai peduli terhadap pengetahuan maupun upaya-upaya untuk mitigasi ketika terjadi gempa. Nah, yang tsunami ini saya mohon dukungan dari banyak pihak agar nanti aktivasi Tsunami Ready Community di wilayah pantai selatan Bantul, paling tidak aktivasi di 5 kelurahan ini nanti kita bisa perkuat ke depan lagi, sehingga segala informasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Dikorita maupun Dr. Gayatri itu nanti kita bisa respon secara bijak dan kita sampaikan kepada masyarakat. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian secara singkat apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi pada momen yang berbahagia ini, yang terhormat ini, kami mohon nanti apakah nanti pusat studi bencana yang ada di semua universitas atau nanti paling tidak di forum Universitas Gadjah Mada ini nanti bersedia untuk hadir di Bantul untuk bersama-sama menilai kira-kira apa yang sudah kita siapkan ini kekurangannya apa, sehingga ketika terjadi sesuatu yang lalu kita tidak kita inginkan, ini lalu kita bisa antisipasi zero victim. Jadi karena selain tsunami, kami itu menyiapkan mitigasi di 11 potensi bencana. Saat ini kami concern untuk menyiapkan kekeringan dan kebakaran.
Jadi kekeringan yang diprediksi oleh BMKG yang akan mulai muncul paling tidak nanti titik kulminasinya itu di bulan Agustus sampai nanti Oktober, itu skenario mitigasi untuk kekeringan sudah kita siapkan, skenario mitigasi untuk kebakaran juga sudah kita siapkan. Karena aspek ketika kita berbicara kekeringan atau kemarau panjang ini kan ada kekeringan, ada kebakaran, ada kesehatan, ada pertanian yang lalu secara komprehensif harus simultan kita siapkan bareng. Nah, bersamaan dengan ini saya yakin informasi terkait dengan tsunami ini juga menjadi modal kami untuk lalu nanti memperbaiki kembali apa yang sudah kita siapkan, dan tentunya kami akan bekerja sama bahu-membahu dengan relawan yang ada di Kabupaten Bantul yang alhamdulillah jumlahnya cukup besar. Itu Bapak-Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Matur suwun atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.